Hakim Konstitusi Anwar Usman merespon putusan Majelis Kehormatan MK terkait pencopotan dirinya sebagai Ketua MK. Anwar Usman menyebut ada upaya pembunuhan karakter dengan fitnah yang menjatuhkan dirinya. Di tengah desakan publik, Anwar Usman akhirnya tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim MK. Apakah budaya malu memang sudah hilang? Malam ini kita akan membahasnya dengan mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna. Selamat malam Pak Palguna. Selamat malam, Nana. Pak Palguna, ini Anwar Usman menggelar konvers merespon pencopotan dirinya sebagai Ketua MK dengan menyebut ada skenario dan politisasi yang membunuh karakternya. Bagaimana kemudian Anda bisa merespon pembelaan ini, Pak? Bahwa memang ada skenario, ada politisasi dari sidang MK-MK ini? Mestinya kalau yang soal itu ahli ilmu politik ya kamu undang ya, Naya. Tapi kalau saya ingin melihat dari sudut pandang pemeriksaan dari MK-MK itu. Kalau pemeriksaan MK-MK itu, apalagi sebagian itu kan terbuka untuk umum ya. Dan kita bisa mengikuti persidangan itu. Nah, yang tidak bisa kita ikuti adalah apa sesungguhnya yang terjadi dalam pemeriksaan tertutup dan apa yang ditemukan oleh Hakim Majelis Kehormatan dalam pemeriksaan tertutup itu. Sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Pak Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik. Nah, itu yang kita tidak ketahui secara pastinya. Tetapi dalam keyakinan saya, tidaklah mungkin dua orang guru besar yang saya hormati dan seorang kolega senior yang juga saya hormati selama di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Wahidudin Adams dan Prof. Jimli serta Prof. Bintan Saragih, akan sembarangan untuk menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Nah, itu jadi itu saya yakini bahwa ada apa namanya, apakah ada skenario politik di balik itu? Saya tidak tahu. Tetapi sepanjang fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tentu tidak bisa dibantah. Karena itu tidak mungkin ngarang. Nah, dan itu saya yakin dokumennya masih disimpan oleh Majelis Kehormatan. Bila mana dipandang perlu mungkin itu bisa diperlihatkan. Kita tidak tahu itu ya. Nah, tetapi kan di dalam pertimbangannya jelas bisa kita ikuti. Walaupun ada sebagian yang dianggap dibacakan dan sebagainya, itu artinya yang dianggap dibacakan itu kalau kita mau baca itu terbuka untuk umum gitu loh. Nanti saya tidak tahu karena itu dianggap dibacakan kan langsung dilewati kemarin. Apa yang dilewati itu gitu. Soal pemeriksaannya, ini tadi dalam konferensi persnya Pak Anwar Usman mengatakan bahwa sidang pemeriksaan MK-MK ini seharusnya digelar tertutup sesuai peraturan MK, tetapi ini malah digelar terbuka dan ini suatu bentuk pelanggaran begitu. Apakah memang itu melanggar peraturan MK bahwa sidang MK-MK ini seharusnya semuanya tertutup, bahwa publik tidak boleh tahu, tidak boleh ada yang terbuka sama sekali, sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar Usman, Pak Palguna? Ya, kalau ikuti ketentuan legal formalnya dalam pengertian yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi memang kan tertutup ya. Tapi saya kira Majelis Kehormatan juga cukup bijak. Kalau hal-hal yang sifatnya memang sangat personal dan itu dalam tanda petik ya dianggap bisa mempengaruhi misalnya penilaian publik sebelum waktunya terhadap nanti putusan Mahkamah Konstitusi, kan itu diperiksa secara tertutup. Saya kira ini adalah bentuk kompromi yang masih wajar ya menurut saya. Dan yang coba misalnya kita cek, adakah informasi yang sifatnya personal yang kemudian dibeberkan lewat pemeriksaan terbuka itu, selain tentu saja laporan dari para pelapor yang memang tanpa diucapkan di sidang itu pun sudah dibicarakan secara publik lewat media cetak, media elektronik dan media sosial kan? Artinya itu bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Karena itu sesungguhnya sudah dibeberkan secara publik gitu. Bahkan sebelum mereka secara formal mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Artinya saya tidak membela itu. Saya ingin mengatakan bahwa sebagian yang terbuka dari persidangan Mahkamah Konstitusi itu masih dalam batas toleransi. Kecuali hal-hal yang benar-benar sifatnya personal dan memang tidak layak untuk diketahui publik itu juga dibuka. Nah, itu mungkin menimbulkan persoalan. Walaupun itu tentu saja atas nama transparansi, itu pun dipersoalkan. Mungkin Nana dulu mengikuti waktu saya memimpin
Ya, sidang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saya bersikukuh Ya, untuk tetap mengikuti aturan PMK ya. secara tertutup. Banyak yang protes, tapi itu adalah protes yang wajar menurut saya. Hmm. Nah, Tapi ya gitu. secara keseluruhan karena ini menjadi sorotan publik Ya. dan sebagai bentuk transparansi, jadi sidang pemeriksaan yang setengah terbuka, setengah tertutup itu sebetulnya nggak ada masalah ya Pak Palguna ya? Iya, iya, menurut saya tidak ada masalah. Ya, Oke, oke. Ini itu. menarik juga bahwa di tengah desakan publik, Pak Anwar Usman justru tidak mau mundur begitu ya dan melakukan perlawanan. Tadi malam kita sudah bahas di dalam dialog bahwa Pak Palguna mengatakan ini sebetulnya kembali lagi ke dirinya sendiri kepada pribadi masing-masing. Tapi kan sebagai hakim perilaku dan juga moral itu harus dijunjung tinggi Pak Palguna. Anda melihat ini akan seperti apa ya? Ya benar. Kalau sepanjang yang pernyataan Nana tadi itu bahwa hakim moral dan etik itu harus dijunjung tinggi, ya. Hmm, Bahkan itulah syarat utama untuk menjadi hakim ya, konstitusi. Coba Anda baca pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. hmm, Hakim konstitusi itu harus punya integritas, ya, jujur, tidak tercela, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Itu berat sekali loh. hmm, hmm, Nah, itu menurut standar etik yang tinggi, bukan sekadar standar standar kapasitas atau kapabilitas yang tinggi ya. Itu menurut standar etik yang luar biasa. Anda bayangkan, satu-satunya jabatan di Republik ini yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar pula, bukan dalam ya, Undang-Undang. Syarat negarawan itu cuma hakim konstitusi loh. hmm, Nah ini bagaimana kita mengartikan bahwa standar etik diabaikan begitu saja. hmm. Saya tidak menilai apa namanya proses tidak mau mundurnya Pak Anwar Usman. Saya hanya ingin menyatakan bahwa untuk menjadi hakim konstitusi itu dibutuhkan standar etik yang memang sangat tinggi. Oke, Bukan sekadar pengetahuan tentang konstitusi, penguasaan tentang konstitusi dan ketatanegaraan. Ada oke, syarat sebelumnya yang disebutkan di situ. oke. Integritas, jujur, tidak tercela, negarawan. Hmm. Itu saja kalau di breakdown, nggak tahu apa cukup satu halaman untuk Iya, untuk menguraikan syarat-syarat hakim konstitusi itu. oke. Itu untuk dibaca saja. Itu membutuhkan waktu kan, belum lagi untuk memahami dan lebih-lebih untuk melaksanakannya. Dan itu harus sifatnya menginternal di dalam diri hakim konstitusi. Kalau Hmm, menurut saya, hmm. Nana, Oke, gitu. dan sifat-sifat tadi, sifat kenegarawanan tadi bagaimana tercoreng ya Pak Palguna ya? Ini akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik tampaknya. Kalau sudah suka atau tidak, begitu ada persoalan pembentukan majelis kehormatan Hmm, atau bahkan baru ada laporan tentang perilaku hmm, hakim, terlebih-lebih dugaannya ada dugaan pelanggaran berat, sesungguhnya pada saat itu saja orang sudah mulai mempertanyakan iya, perihal etik itu. iya, Nah, karena memang mestinya adalah bersih. iya. Coba Anda carilah Nana di luar negeri, cari di negara-negara yang sudah Hmm, mapan lah. Jangan cari-cari yang negara perkembangannya di bawah kita ya, hmm, untuk mencari excuse. Tapi cari yang di negara yang sudah maju, yang menerapkan standar etik yang luar biasa itu. hmm. Nah, begitu ada persoalan, ada keraguan soal etik itu, apa yang kemudian mereka lakukan? Mengundurkan diri begitu ya. Tapi Iya. saya tidak, sekali lagi itu bukan saya Itu menilai kembali ke sikap moral Pak Anwar masing-masing Pak Usman, enggak. Palguna ya. Ya, ya. Ya, itu Kembali adalah ke yang di luar moral. ya, yang Moral kita masing-masing. inikan. Pak Palguna, kita besok ini kan ada pemilihan ketua MK yang baru begitu ya. Saya ingin tanya, kalau Anda lihat komposisinya kan tinggal 4-4 ya. Besok itu akan musyawarah mufakat atau akan sengit begitu harus voting begitu? Melihat komposisinya sekarang. Saya sih sebenarnya berharapnya musyawarah mufakat ya. Oke. Tapi betapapun pesimisnya saya soal itu, karena bukan Hmm. soal apa. Anda lihat dari putusan kemarin itu kan mencerminkan suasana yang di dalam kan, Iya, betul. apa yang terjadi di situ. Hmm. Nah semoga, nah harapan saya ya tentu saja, semoga dengan adanya putusan MK ini, ya, dan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis secara terbuka tadi itu, Hmm. bahwa inilah momentum yang paling bagus bagi Mahkamah Konstitusi, khususnya para hakim konstitusi, untuk sungguh-sungguh melakukan introspeksi yang sejujur-jujurnya, bukan hanya terhadap diri pribadi masing-masing hakim konstitusi, tetapi juga terhadap institusi yang bernama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hmm. Karena
harapan untuk menjaga konstitusi dan dengan demikian berarti harapan tegaknya demokrasi dan konstitusional Baik. democratic state itu pada tahap terakhir itu berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Oke, oke. Kita lihat nanti bagaimana pemilihan ketua MK yang baru, apakah sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Palguna ini menjadi momentum introspeksi diri dan juga mengembalikan kepercayaan wakil Tuhan yang jumlahnya sekarang 8 karena yang satu nggak bisa ikut pemilihan ya. Kita tunggu nanti rumah lamanya Pak Palguna bisa nggak nih kembali dipercaya oleh publik. Terima kasih sekali mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Palguna. Terima kasih Nana. Ya.